apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Pribadi itu adalah Yabes. Pagi ini saya ingin membahas satu bagian di dalam kitab Tawarik pasal 4, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan belajar tentang bagaimana seorang Yabes, dia bebas dari rasa sakit hati, kepahitan, dan dia bisa memenangkan pergumulan dalam hidupnya, dan dia bisa melihat dan menerima berkat-berkat Allah yang tercurah secara penuh dalam hidupnya. Saya membaca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10, demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik dua ayat ini. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, saya bacakan buat saudara sekalian, pendengar IPM dimanapun Anda berada, baik di Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, atau di luar negeri, bahkan dimanapun siaran ini menjangkau, biar kita siapkan hati dan pikiran kita, telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan ini. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekali lagi, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yabes adalah datang dari keluarga yang sederhana, yang cenderung susah. Mamanya juga susah. Pada waktu mamanya melahirkan Yabes, mereka dalam keadaan yang terpuruk, mereka dalam kondisi yang tidak baik, begitu ya, dalam keadaan yang kekurangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yabes ini menjadi sesuatu hal membuat hidupnya mengalami terobosan. Bahkan dia dimuliakan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Pada waktu proses kelahiran, pasti ada seorang ibu yang melahirkan anak, pasti ada kesakitan yang menyertai proses kelahiran itu. Itu kesakitan dalam bentuk fisik, tetapi ada yang lebih dalam daripada itu. Jika orang yang dikasih atau dicintai tidak bersama-sama mendukung, mensupport proses persalinan itu, misalnya suami tidak mensupport istri yang sedang melahirkan, itu sesuatu yang menyakitkan. Yang ketiga, kesakitan bisa juga berarti pada waktu mereka sedang kekurangan, pada waktu seorang ibu melahirkan bayi, lalu mereka dalam keadaan yang berkekurangan, itu menyakitkan. Mungkin dia berpikir bagaimana kehidupan anak ini ke depan, bagaimana makannya, bagaimana popoknya, bagaimana sabunnya, bagaimana sekolahnya. Karena mereka dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang miskin. Ini juga penderitaan. Maka ibunya Yabes memberi nama Yabes kepada anak yang dilahirkannya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, miskin secara ekonomi, tidak disupport oleh suami, lalu dia sendiri mengalami kesakitan dalam proses persalinan melahirkan itu. Dia melahirkan seorang anak, lalu diberi nama Yabes. Yabes artinya yang biasa mengalami kesakitan, yang biasa mengalami penderitaan. Tetapi orang yang bahkan mengalami penderitaan dan kesakitan ketika datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, seperti ayat yang ke-10 ini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan kesakitan, penderitaan, kemiskinan, dan lingkungan yang terbatas pun, kita bisa berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, berkatalah kepada Tuhan. Seperti Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berkata kepada Allah Israel. Dia menyaringkan suaranya, dia berbicara, memperkatakan doa-doanya kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan, nah ini dia Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir itu, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tekanan, persoalan, pergumulan hidup pahit sekalipun, kesakitan seperti yang dialami oleh ibunya Yabes, tetapi ketika itu tidak mematikan iman kita yang terarah dan terfokus kepada Tuhan,
mata hati kita, hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka Allah bisa memberikan jalan keluar, bahkan kelepasan dan berkat yang berlimpah-limpah, seperti yang dialami oleh Yabes. Tetapi ada prasyarat di situ. Ada sebuah hal yang harus kita lakukan lebih dahulu. Apa itu? Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Allah apapun persoalan pergumulan hidup kita. Ketika kita sedang kekurangan uang, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Saya membutuhkan uang, aku memerlukan uang untuk keperluan anak misalnya. Membayar kontrakan rumah misalnya, membayar sekolah-sekolah anak, biaya rumah tangga misalnya. Kalau kita ibu rumah tangga. Berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Nyatakanlah itu kepada Tuhan. Sama seperti Yabes. Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tapi ibu saudara sekalian, kita tidak dilarang untuk berdoa apa saja. Memang kalau itu keperluan kebutuhan kita, mengapa tidak kita berdoa kepada Tuhan? Datanglah, bilanglah kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan kesembuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan, aku ingin pulih dari kebiasaan buruk, dari belenggu dosa. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang membelenggu kita, mungkin kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kita. Kita bisa berdoa dan datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Berserulah demikian. Nah, dengan cara demikian kita bisa melihat pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh Yabes. Pengalaman yang khusus yang dijalani oleh Yabes. Dan Allah mendengarkan, mengabulkan. Ayat yang ke-10, bagian akhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mendengarkan, bahkan menjawab, serta mengabulkan permohonan doanya Yabes. Permintaan doanya Yabes, permohonan yang dia serukan kepada Allah. Allah mendengarkan. Dan saya yakin dan sangat percaya bahwa ketika kita semua pendengar IPM dalam radio Heartline ini yang mendengarkan siaran ini, dimanapun kita berada, ketika kita berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia akan menjawab setiap doa-doa kita menurut kasih karunia dan anugerahnya bagi kehidupan kita. Siapkan hati dan hidup kita dan arahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan mengakhiri dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat Tuhan pada pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jurnalo menyampaikan salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat. Shalom.